Benarkah ada campur tangan istana terkait gagalnya pencalonan Anies Baswedan? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami politisi PD Perjuangan Jawa Barat, Abdi Yuhana, staf khusus Presiden Grace Natali, dan kami juga masih menunggu untuk bergabung Mas Adi Praitno, pakar politik bersama kita sore hari ini. Pemirsa, saya langsung sapa. Selamat sore, Kang Abdi, Mbak Grace. Selamat sore, Davi, Kang Dev. Kang Abdi, selamat sore. Ya, sore Mbak Grace. Selamat sore. Saya ingin memulai diskusi kita dari Mbak Grace terlebih dahulu. Tadi kita simak bersama pernyataan Anies Baswedan. Untuk nyalon saja sulit dan tuduhan ini mengarah ke istana. Tanggapan Anda, Mbak Grace? Iya, pertama saya mau tanya justru ke Kang Abdi, Mulyono itu siapa itu, Kang? Iya, Kan makanya. ada banyak nih nama belakangnya kita tahu. Iya, Iya, mungkin perlu diperjelas nanti ya sama Kang Abdi, Mulyono ini siapa begitu. Tetapi yang pasti tidak ada kaitannya dengan istana. Kalau publik lebih jeli saja melihat aturan pilkada, ini kan jelas bahwa yang bisa mencalonkan kepala daerah itu adalah ranahnya partai. Apakah sendiri atau gabungan partai. Dan dalam hal ini suara yang diperoleh oleh PDIP jauh dari cukup untuk bisa mencalonkan sendiri siapapun yang dikehendakinya. Dan kalau kita tahu ya bagaimana karakter organisasi di PDIP, kekuasaan tertinggi, hak prerogatif, apakah itu kepala daerah, apalagi kepala daerah ya, untuk calon presiden pun prerogatifnya itu ada di ketua umum. Jadi ini betul-betul urusan internalnya PDIP dengan Pak Anies Baswedan. Kita lihat baru-baru ini kan ada pertemuan yang begitu mesra ya antara Pak Anies dengan sejumlah elit partai. Semua publik melihat dan kelihatannya ada perbincangan pasti deal-deal politik yang tidak diumbar ke publik. Dan bahwa hari ini tidak dicalonkan berarti tidak ada kata sepakat untuk hal-hal yang dinegosiasikan oleh kedua belah pihak. Jadi clear ini urusan internalnya PDIP, apalagi di PDIP keputusan tertinggi itu mutlak ada di tangan ketua umum. Jadi siapa yang bisa menekan Ibu Mega saya pikir nggak ada. Ini juga berulang kali diucapkan oleh pejabat-pejabat teras partai, nggak ada yang bisa menekan Ibu Mega. Ini adalah keputusan internal partai PDIP sendiri. Oke, Kang Abdi silakan dijawab. Ya. Siapa Mulyono agar tidak multitafsir? ya saya kira begini ya. Jadi semua ini kan didasarkan pada satu fakta politik yang diawali dari komunikasi politik ya. Dan proses yang terjadi yang katakanlah dialami ya oleh kami di Jawa Barat dalam tahapan pendaftaran ya, dan saya kira publik juga semua tahu bahwa kecenderungan pada malam itu ya isu yang memang sangat beredar kuat untuk yang bisa dicalonkan pada saat detik-detik terakhir atau injury time ini ya, ada salah satu nama ya, yaitu Pak Anies. Dan meskipun kemudian pada konteks kemudian kita juga semua tahu bahwa melalui jubir Pak Anies pada malam hari menyampaikan bahwa Pak Anies tidak maju dalam pilkada di Jawa Barat ya. Nah, bagi kami ya, pertama meskipun dalam ruang publik kemudian beredar ya, misalnya nama Pak Anies, tapi kami juga tidak bergantung pada satu nama ya. Kami punya banyak kader partai yang tentunya berprestasi. Oke. Sehingga kami mencalonkan Pak JJ Wiradinata. Itu yang pertama. Baik, Kang Abdi, tapi Kemudian yang munculnya kedua, nama Mulyono ini kan tidak lahir dari ruang-ruang kosong. Apa latar belakangnya kemudian nama Mulyono ini muncul? ya saya kira begini ya, dalam proses komunikasi yang panjang ya, yang dilakukan oleh
ketua DPD partai di Jawa Barat ya, itu sudah ada semacam klik ya yang kemudian muncul nama Anies Ono ya. Tapi kemudian pada injury time yang kami semua menunggu ya, ternyata berdasarkan hasil pencermatan ya, dalam bahasa Pak Ketua Ono yang disampaikan adalah ada tangan-tangan yang ingin menghambat agar Tangan-tangan Mulyono Anies tadi tidak maksudnya? maju di Jawa Barat. Ya, kenapa Mas Devi? Tangan-tangan Mulyono tadi yang Anda sebutkan? Ya saya kira kalau nama Mulyono tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Grace ya, Mulyono ini kan banyak ya. Iya, ya. Nah Jadi, yang dimaksud tafsir itu ya. siapa? Tapi kemudian tafsir yang yang muncul di ruang publik ya adalah tafsir yang seolah-olah langsung bersentuhan dengan istana ya. Dan ini kan yang menjadi persoalan adalah hasil pencermatan dan hasil komunikasi yang kemudian membuat pasangan Anies Ono ini menjadi terhambat. Maksudnya, Gitu, Mas. oke, Kang Abdi, ini biar clear ya, pemirsa biar tahu dan biar jelas. Yang dimaksud PD Perjuangan Jawa Barat adalah Mulyono, adalah nama kecil dari Presiden Joko Widodo. Ya saya kira kalau yang paham pada waktu kemarin malam hadir ya teman-teman media, saya kira kan bisa menafsirkan siapa Mulyono yang dimaksud yang disampaikan oleh Ketua DPD yang menghambat, yang dianggap sebagai tangan-tangan yang kemudian membuat pasangan itu menjadi tidak jadi gitu Mas Dapi ya. Dan Anda Jadi yakin ini kan tangan-tangan persoalan itu, tafsir ya. oke, dari mana Tafsir Anda yakin tangan-tangan itu berasal dari istana? Maksud saya begini, ada indikasi-indikasinya. Nah, apa indikasinya Anda bisa sebutkan nggak? Ya saya kira ini kan tadi saya sampaikan ya berdasarkan hasil pencermatan yang ya diawali dari komunikasi politik yang dilakukan. Tapi kemudian tiba-tiba di tengah ya yang kita tahu bahwa mulai dari Jakarta kemudian di Jawa Barat ya yang pada akhirnya membuat Pak Anies tidak bisa maju di Provinsi Jawa Barat. Gitu. Oke, baik, Mbak Grace, tanggapan Anda? Ya, ini kalau Kang Abi nggak bisa pastikan Mulyono itu siapa, kemudian tadi bahasanya saya dengar juga hanya berdasarkan pencermatan, tidak ada indikasi yang real bahkan yang detail yang bisa dibagikan di sini apa sih sehingga mengarah kecurigaannya kepada Mulyono, siapapun Mulyono ini dimaksud. Saya khawatir ini hanya sebenarnya bentuk kekecewaan Kang Ono ya, saja. Udah terlanjur ya, pasang spanduk di mana-mana Anies Ono, tafsir ya, ternyata tafsir gagalnya terhadap Mulyono yang membuat proses komunikasi politik yang sudah terbangun menjadi berhenti dan bahkan menjadi gagal. Nah saya kira kalau kita lihat tidak dalam konteks proses pilkada di Jawa Barat saja, ini kan prosesnya panjang. Maka tafsir yang bisa memahami bahwa siapa yang menghambat ya Pak Anies bahkan juga di Jawa Barat, saya kira publik juga sudah mempunyai satu persepsi yang mengarah kepada siapa itu Mulyono. Nah, jadi ini yang harus justru saya mau tanya ini karena nggak jelas dan indikasinya pun tidak jelas. Kalau tidak jelas tapi sudah menunjuk kepada orang, ini bisa dikategorikan sebagai fitnah ya, karena tidak bisa dibuktikan. Kan tadi ya, jadi ini kan prosesnya kan panjang ya Mbak Grace ya. Jadi tidak ansih ya pada proses pemilihan gubernur di Jawa Barat saja. Ini kan prosesnya panjang. Dan saya kira tadi malam kalau yang hadir di dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua DPD yaitu sangat jelas ya indikasi-indikasi maupun kecenderungan atau tendensi yang mengarah kepada tadi ya dalam tanda kutip Mulyono itu. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi menjadi rahasia umum
Oke, ketika oke. misalnya Tapi Ya. tadi kan Kang Abdi tidak jelas. Maksud saya sosok Mulyono ini apakah memang sosok betul ada orangnya atau fiktif? Tadi Kang Abdi juga tidak secara eksplisit menyebutkan. Makanya timbul pertanyaan dari Mbak Grace. Saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, dari bacaan Anda sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh Ono Surono sosok Mulyono ini seperti apa sebenarnya? Ya pertama begini Mas, kalau memang ada upaya-upaya supaya misalnya orang seperti Anies Baswedan itu tidak bisa maju, mungkin dalam banyak hal ada konfirmasinya. Misalnya ketika partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024 yang sempat berkomitmen ingin usung Anies, tapi secara teratur dan secara tertib mengundurkan diri tidak jadi usung Anies. Sebut saja misalnya PKS, sebut saja misalnya PKB dan Nasdem. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya kira ini murni antara Anies dan tiga partai yang sempat mengusungnya. Lalu orang bertanya, kira-kira apa yang kemudian membuat tiga partai ini kemudian tiba-tiba misalnya ingin bergabung dengan Kimplas? Banyak dugaan. Mungkin tiga partai itu punya keinginan untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto dan Gibran. Tentu ingin jadi menteri. Tentu sebagai syarat untuk jadi menteri Prabowo Gibran di 5 tahun yang akan datang, di Pilkada Jakarta salah satunya mereka ini harus tegak lurus dengan keputusan Kim supaya tidak mengusung Anies yang jelas-jelas menjadi bagian oposisi. Saya kira dalam konteks itu bagi saya masih cukup elegan ya kalau partai itu meninggalkan Anies karena persoalan itu. Tapi ada juga misalnya ada dugaan-dugaan kalau ketiga partai ini misalnya masih mendukung Anies Baswedan, takutnya tiba-tiba ketua umum mereka itu ada yang mengundurkan diri secara tiba-tiba. Ada juga yang menduga semacam ini. Tapi ini kan karena faktor yang saya kira murni persoalan partai politik yang saya kira apakah mereka punya ketegasan jika ada intervensi ataupun upaya-upaya untuk menjegal dari pihak luar, bukan karena faktor-faktor yang lain. Ini yang saya kira belakangan ini kemudian muncul dikait-kaitkan dengan Mulyono, Ya. kemudian apakah Mulyono itu sama dengan invisible hand, apakah sama dengan si tukang kayu, saya nggak tahu persis, tapi yang jelas ketika Anies juga misalnya gagal maju misalnya melalui PDIP, saya melihat murni ini karena memang tidak ada titik temu antara PDIP dan Anies Baswedan. Konon di Jakarta tidak bisa maju dari PDIP karena pendukungnya Ahok itu resisten sampai sekarang masih tidak terima dengan Anies Baswedan. Bahkan ada juga yang menyebut misalnya karena Anies tidak pernah berkontribusi terkait dengan PDIP. Untuk apa mengusung orang yang selama ini jelas-jelas berbeda secara mazhab. Ada juga yang menyebut Anies ini gagal karena dia bukan kader dan tidak mau menjadi bagian dari kader PDIP. Jadi murni hanya persoalan yang saya kira tak ada titik temu antara Anies dan PDIP dalam konteks apakah Anies bisa maju ataupun tidak. Bagi saya Anies tidak maju nggak perlu heboh. Dia itu bukan orang partai dan bukan anggota partai politik tertentu. Jadi kalau nggak maju ya karena faktor Anies sendiri. Salahnya Anies kenapa dia nggak mau masuk partai. Mungkin kalau Anies itu setelah ditinggalkan PKS, PKB dan Nasdem buru-buru masuk PDIP, mungkin Anies juga masuk pertimbangan dan sangat mungkin juga akan diusung oleh PDIP sebagai salah satu calon di Jakarta. Jadi bagi saya kalau dalam hal ini jangan pernah mengutuk kegelapan kalau yang sebenarnya persoalannya itu ada pada Anies itu sendiri. Jangan-jangan memang Anies ini terlampau asyik dengan dirinya, merasa besar dan seakan-akan bahwa semua partai politik bisa dikendalikan untuk mengusung dirinya. Oke. Bagi saya ini murni karena faktor Anies yang nggak punya partai. Oke. Saya kembali ke Mbak Grace. Mbak Grace, tanggapan Anda tadi secara spesifik tidak disebutkan oleh Kang Abdi. Ya, bisa saja seperti yang disampaikan oleh Mas Adi, atau bisa juga kalau kita mencermati pernyataan dari orang-orang dekatnya Pak Anies ya, terkait dengan beliau tidak jadi nyalon di mana-mana, sempat disebutkan mengenai keinginan untuk membangun partai dan juga terkait dengan kebutuhan keuangan finansial partai. Jadi spekulasinya mungkin juga bisa ditambah, mungkin ada deal yang tidak klik terkait dengan kontribusi Pak Anies secara finansial ke partai, bisa juga ke situ. Apalagi disebut lebih baik tidak jadi berlayar daripada naik kapal bajak laut, begitu kan? Nah ini kapal bajak laut kan lebih mengarah kepada vehicle-nya, dalam hal ini partai ya. Jadi justru harus diperiksa ke arah situ gitu. Ada masalah apa sehingga tidak deal dan malah dikategorikan sebagai kapal perompak bajak laut yang merampok penumpangnya, begitu. Ini harus kita telusuri juga. Ada kemungkinan juga ke sana. Dan memang kan sebenarnya ini praktek yang lazim ya, harus ada kesepakatan ya kan antara
yang diusung dengan partainya, bagaimana terkait kontribusi finansial. Ini pilkada DKI dan Jawa Barat sama-sama biayanya besar sekali, saksi, sosialisasi dan sebagainya. Mungkin juga tidak ada yang tidak klik di situ, begitu. Atau mungkin juga melihat dari kalau masuk ke partai itu kan seperti apa ya, masuk ke dalam sebuah mungkin bisa dikatakan keluarga politik, dan kultur di PDIP kan sangat top down. Sehingga para pengurus, para kader itu dengan bangga menyebut diri mereka petugas partai. Mau siap melakukan apa saja, bahkan diperintahkan nyalon hanya setengah jam sebelum ditutup pun harus bersiap sedia begitu. Tapi tidak semua orang, ini kan Mbak Grace tidak tahu, mau untuk menjadi petugas Mbak Grace tidak paham internal di PD Perjuangan, tapi coba menafsirkan ini yang harus juga hati-hati. Saya kasih kesempatan, karena ini Kang Abdi. dinyatakan, ini pernyataan dari orang-orang yang mendampingi Pak Anies ya. Jadi kita memang hanya artinya begini, silakan saja menganalisa menyampaikan, tetapi secara internal partai juga menyiapkan beberapa skenario yang saya kira ya semuanya tidak keluar dari skenario yang sudah disiapkan dalam konteks Pilgub Jawa Barat ya. Jadi kalau kemudian misalnya muncul nama Pak JJ Wirandinata, itu memang dari awal sudah juga yang disiapkan, karena beliau sudah pernah jadi wakil bupati 2 periode, kemudian di hasil pemilunya juga berprestasi di Pangandaran, membantu juga sekitar wilayah Priangan Timur. Jadi saya kira kalau terkait dengan pencalonan yang diusung oleh PD Perjuangan, ya saya kira tidak ada hal yang seperti apa yang kemudian tadi secara tendensius ya, apalagi disampaikan dengan diilustrasikan seperti bajak laut dan perompak. Saya kira itu hal bukan yang pernyataan saya, tidak bagus ya, Kang dalam Adi, konteks kita ingin membangun demokrasi ya. Itu pernyataannya kami ya, Pak Anies. PD Perjuangan ini adalah partai yang dari awal, bahwa Mbak Grace juga saya kira sudah sangat memahami bahwa PD Perjuangan itu dalam konteks untuk hal yang terkait dengan kontestasi politik itu dilakukan dengan secara gotong royong, dan tidak mungkin lah ya PD Perjuangan yang saya kira tidak hanya di tahun 2024 ini saja mengikuti proses pilkada gubernur kabupaten maupun wali kota ya, tetapi sangat sudah mengalami satu proses yang panjang. Dan hari ini ya saya kira bahwa kita tahu ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Adi ya, bahwa dalam hal kita mencoba menafsirkan apa yang terjadi itu tidak hanya dalam konteks hari ini, tetapi melalui satu proses yang cukup panjang, dan hasil pencermatan, sekali lagi hasil pencermatan yang dilakukan oleh Ketua DPD Partai, khususnya Pak Ono ini, bahwa memang ada yang menghambat ya. Meskipun demikian, meskipun ada yang menghambat ya, kami karena tidak kekurangan kader tetap saja bisa mencalonkan dan mengikuti tahapan pilkada dalam hal pendaftaran itu. Jadi saya kira terkait termasuk yang tadi disebutkan partai, kemudian top down, saya kira Kang Abdi, termasuk yang tadi disebutkan Mulyono itu ya, barangkali salah satu ungkapan kekecewaan ada invisible hand yang dugaan PDI Perjuangan Jawa Barat ini turut intervensi begitu ya? Saya kira tidak ada kekecewaan. Jadi dalam setiap momentum politik, ya, apalagi ini adalah pilihan gubernur, apalagi Jawa Barat adalah provinsi yang saya kira memiliki jumlah pemilih yang besar, ya tentunya kami kan memiliki skenario. Jadi tidak ada kekecewaan dan skenario itu disiapkan dari awal. Jadi dari awal. Saya berikan Mbak Grace, silakan. Mbak Grace. Iya. Mbak Grace silakan. Kang Abdi ditahan dulu. Ronald dua-duanya kaget tiba-tiba jadi calon. Iya, karena begini ya. Jadi prosesnya panjang. Ya, dalam skenario yang dibangun, ya skenario yang dibangun oleh kami itu ya muncul beberapa nama, dan itu sudah disampaikan bahwa kalau kemudian ada penugasan partai, semua harus siap. Saya ke Mas Adi deh. Saya kira
Saya ke Ya, Mas kenapa, Adi deh, Mas? Kang Abdi diberikan kesempatan dulu ya. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, Ya. Anda percaya nggak dengan apa yang dikatakan oleh Kang Abdi bahwa semua yang terjadi termasuk di Jawa Barat ini ada faktor invisible hand yang tadi dikatakan dan ini merujuk kepada istana? Mas Adi. Ya, dalam politik itu sebenarnya begitu banyak ya dugaan-dugaan, praduga-praduga yang sebenarnya mungkin dalam realitasnya semacam itu, tapi memang kesulitan untuk dibuktikan. Mungkin kita bisa mensimplifikasi bahwa siapapun di negara ini yang sedang berkuasa tentu tidak ada keinginan bahwa pihak oposisi, pihak penentangnya itu sebisa mungkin jangan bisa bertanding dan jangan berlayar dalam sebuah pertarungan politik. Saya kira dalam hal itu adalah perkara lumrah. Apalagi menghalangi orang supaya tidak bisa maju itu masih dalam koridor demokrasi, dalam aturan-aturan yang masih dalam masuk akal. Cuman yang menjadi agak rumit misalnya ketika ada upaya untuk mengintervensi supaya seseorang itu tidak bisa maju dengan cara-cara yang tidak lazim, intimidatif, persekusi, intervensi, dan seterusnya. Kalau saya membaca dalam konteks Anies Baswedan tidak masuk di Jawa Barat, saya kira rumornya akan banyak ya di kalangan kawan-kawan media misalnya sejak semalam Anies itu sebenarnya tidak terlampau ingin maju di Jawa Barat karena memang ini bukan kandangnya Anies Baswedan. Ini menjadi perjudian yang agak ngeri. Jangan sampai sudah di Jakarta tak maju, maju di Jawa Barat, kemudian ini belum ada tanda-tanda soal apakah akan kuat atau tidak. Yang kedua, konon juga ada info bahwa Anies ini memberikan syarat tidak mau jadi kader partai. Yang kedua, butuh tambahan partai yang tidak hanya dari PDIP. Ini hal-hal yang kemudian sifatnya spekulatif yang kemudian yang saya sebutkan tadi. Tidak ada titik temu antara Anies Baswedan. Jadi murni hanya soal bagaimana kompromi politik yang tidak ada terjadi. Setahu saya, partai seperti PDIP ini adalah partai yang paling susah untuk diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh Mulyono, termasuk oleh tukang kayu, dan termasuk oleh ya, invisible hand itu. Nah, bagi saya sebenarnya Anies tak bisa maju ini karena faktor tak adanya partai politik yang secara tegas untuk mengusung Anies Baswedan. Saya kira di situ saja konteksnya, Mas. Oleh karena itu, ketimbang kita ribut-ribut tentang Anies Baswedan nggak bisa maju, sebaiknya memang kita dukung Anies itu bisa bikin partai. Sehingga di 2009 Anies itu bisa maju pilpres, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi kepala daerah, dan seterusnya. Sudah banyak di negara ini elit-elit yang saya kira dia tidak berpartai kemudian bikin partai. Hanura itu adalah mantan elit Golkar, Pak Wiranto. Prabowo Subianto mantan elit Golkar, kemudian bikin Gerindra, kira-kira begitu. Pak Surya Paloh, Nasdem, bikin partai setelah tak lagi di Golkar. Fahri Hamzah setelah keluar dari PKS berkonflik, bikin Partai Gelora. Amin Rais setelah terdepak dari Partai Amanat Nasional, bikin Partai Umat, dan seterusnya. Saya kira orang seperti Anies Baswedan punya resource, punya kemampuan untuk membuat Oke. partai baru. Mas Saya Adi, kira di situ. jadi sebenarnya Mulyono menurut Anda ini merujuk ke siapa, Mas Adi? Itu di judulnya diskusi tadi dianya sudah kelihatan tuh. Mulyono adalah nama kecil Presiden Republik Indonesia. Oke, Kan gitu berarti Anda aja. sepakat ya? Jadi Mas Bro ini nggak perlu pura-pura nggak tahu juga, ini sudah dikonsumsi umum dan Pak Presiden juga sudah ngomong konferensi pers, tidak ada intervensi, tak ada cawe-cawe dan seterusnya dan seterusnya. Biarkanlah ini menjadi diskursus, tapi bagi saya Oke. energi kita ini habis kalau hanya ingin bicara kenapa Anies nggak bisa maju. Ini karena Anies aja nggak punya partai, itu aja judulnya, Pak. Oke, baik. Meskipun tadi tidak secara eksplisit disebutkan oleh Kang Abdi siapa itu Mulyono, namun kita bebas menafsirkan begitu ya. Terima kasih Ya, Mas dan bagi Adi kami Praetno sudah sudah lewat bergabung lah bersama ya, kami. Mas Kang Yofi. Abdi, terima kasih sudah bergabung Ya, bersama kami. Mbak terima Grace, kasih. terima kasih Ya. banyak sudah Makasih, Mbak meluangkan Grace. waktu Terima bersama kami. kasih. Mas Adi, Terima kasih. Selamat sore, Pak Bapak Adi, Ibu. Sehat Pak selalu. Abdi.